Sekarang sudah 17 hari telur-telur ini ada di mesin tetas, dan hari ini saya mau candling lagi buat mastiin perkembangan embrio di dalamnya. Apakah embrionya berkembang dengan baik atau ada yang mati. Dan hari ini juga akan saya lakukan treatment tambahan kepada telur-telur ini. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu soal bebek-bebek saya. Jadi ceritanya adalah bebek-bebek saya ini bertelurnya lagi nggak bagus, dan ini sudah berlangsung sekitar ya sebulan lebih, hampir 2 bulan. Awalnya tuh kadang masih bertelur 2, kadang 1, terus lama-lama bertelurnya cuma 1 dan bahkan nggak bertelur sama sekali. Padahal bebek-bebek itu saya kandang sampai siang, baru kemudian nanti siang saya lepaskan. Tapi begitu sampai siang tetap nggak keluar telur, jadi mau nggak mau terpaksa siangnya bebek-bebek itu tetap saya lepaskan juga. Begitulah kejadiannya sehari-hari. Dulu pas awal-awal bertelur tuh lancar ya. Awalnya bertelur 1, kemudian yang 1 ikut bertelur, kemudian sampai 3. Ketiga indukan itu bertelur. Tiap hari telurnya hampir selalu 3. Kadang-kadang 2, tapi lebih seringnya 3. Tapi itu pun nggak berlangsung lama sebenarnya. Sampai jadwal bertelurnya mulai berantakan dan hasil telurnya juga mulai nggak jelas. Kadang 2, kadang cuma 1, dan bahkan kadang nggak bertelur sama sekali. Juga telurnya jadi kecil-kecil. Nah, saya coba cari tahu penyebabnya tuh. Saya coba flashback, saya coba kilas balik apa yang sudah terjadi sehingga bebek-bebek ini bertelurnya jadi nggak bagus seperti ini. Nah, setelah saya flashback itu, salah 2 penyebabnya kemungkinan adalah karena pergantian pakan dan juga perubahan cuaca yang mendadak. Kalau nggak salah notice, kekacauan ini berawal ketika dedak pakan bebek ini habis. Kemudian kami beli dedak lagi, tapi hasil beli yang itu tuh dedaknya beda. Secara kualitas saya nggak tahu mana yang lebih baik, tapi yang jelas secara warna, tekstur, dan bau dedaknya jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di situ nafsu makan bebeknya jadi hilang, bahkan susah sekali untuk mau makan dedak-dedak itu. Dan biasanya harus saya campur nasi dengan agak banyak biar bebeknya mau makan. Walaupun pelan-pelan tetap mau makan ya, tapi tetap nggak selahap ketika dikasih makan dedak yang sebelumnya. Nah, setelah sekian lama kami akhirnya beli dedak lagi, dan dedak yang beda itu tadi kami campurkan karena masih ada sisa. Kemudian nafsu makan bebeknya pelan-pelan mulai kembali lagi. Terus faktor kedua mungkin saja cuaca. Sebelumnya selama berbulan-bulan itu cuacanya mendung terus, gerimis, hujan, matahari nggak pernah nembus awan, gitu-gitulah. Itu berlangsung berbulan-bulan. Dan kebetulan bebek-bebek itu mulai bertelur di tengah cuaca yang seperti itu. Dengan cuaca yang konstan, setiap hari mendung, setiap hari gerimis, bebek-bebek ini bertelur dengan rajin dan ya normal. Lalu kemudian cuaca tiba-tiba berubah. Dalam 1 hari itu tiba-tiba cerah, terik, panas. Dari yang awalnya para bebek ini suka berenang-renang di parit, di kolam, di lumpur, dan genangan air, dalam 2 hari parit-parit dan lumpur-lumpur itu mulai kering. Nah, bisa jadi 2 faktor inilah yang menyebabkan bebek-bebek saya ini bertelurnya jadi agak kacau dan jadwalnya jadi berantakan seperti ini. Kemudian yang jadi masalah lagi adalah kemacetan bertelur ini sudah berlangsung cukup lama, hampir 2 bulan. Maka dalam upaya mengembalikan sifat bertelurnya ini, saya coba belikan suplemen ini. Nama suplemennya Super XZ. Saya tuh nggak nyari tahu yang gimana-gimana ya soal suplemen ini. Saya cuma nyari di marketplace gitu, suplemen bebek petelur gitu-gitulah. Terus kemudian muncul banyak tuh suplemen-suplemen untuk bebek petelur, ayam petelur gitu-gitu kan. Akhirnya saya pilih 1 random aja sebenarnya, dan juga yang murah. Ini tuh harganya sekitar 10 ribuan, 9 ribu sekian gitu. Nah, saya coba kasih ini nih, siapa tahu nanti bebeknya bisa lancar bertelur lagi. Dan hari ini adalah hari pertama saya kasih suplemen ini. Untuk kedepannya mungkin nanti akan saya update lagi bagaimana hasilnya. Apapun itu hasilnya, ya tentu saya berharap hasilnya akan bagus ya, bebeknya mau bertelur lagi. Ya minimal 2 lah sehari, nggak harus 3, tapi yang jelas
Saya berharapnya nanti bebeknya bisa bertelur lagi biar nggak rugi ngasih makan doang gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi mulai hari ini bebek-bebek ini akan coba saya kasih suplemen, siapa tahu nanti kedepannya bisa bertelur dengan lancar lagi. Ya, begitulah kira-kira cerita soal bebek-bebek saya ini. Oke, sekarang lanjut, saya mau cek kondisi embrio dari telur-telur bebeknya. Saya tunjukkan saja beberapa contoh kondisi embrio yang bagus atau yang masih hidup, yang masih berkembang. Nah, ini adalah kondisi embrio yang masih bagus, masih berkembang, terlihat masih ada urat-urat pembuluh darahnya dan juga terlihat ada gerakan-gerakan embrio di dalam telur ini. Kemudian yang ini adalah kondisi embrio yang sudah mati. Kelihatan kalau urat-urat pembuluh darahnya sudah nggak ada, sudah hilang, kemudian seperti ada gumpalan hitam di dalamnya dan ini bergerak seperti di dalam cairan, tidak solid seperti embrio yang masih hidup. Karena sudah mati maka telur ini akan saya ambil dan saya buang. Dan dari 19 butir yang fertil kemarin ada satu yang embrionya mati, jadi tersisa 18 butir. Kemudian karena ini sudah hari ke-17 maka akan saya lakukan treatment tambahan kepada telur-telur ini. Hari ini akan saya balik, tapi sebelum saya balik akan saya semprot dulu atau saya basahi dulu dengan air. Ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kelembaban dari telur-telur ini, dari mesin tetas ini, dan juga untuk membantu melunakkan cangkang telurnya. Jadi nanti kalau sudah waktunya telur-telur ini menetas, calon anakan bebek di dalamnya tidak kesusahan untuk memecahkan telur yang sudah lunak itu tadi. Nah, untuk penyemprotannya sendiri akan saya lakukan sehari sekali mulai hari ini dan nanti sampai biasanya akan saya lakukan sampai telur-telurnya mulai retak. Dan ya, mari kita tunggu 10 atau 11 hari lagi untuk melihat berapa banyak telur yang nantinya akan berhasil menetas.